Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat Bapak Catur, saya selaku Bapak Kepala Sekolah SMK Negara, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru baik negara maupun Bapak Ibu guru materi. Mohon maaf pada hari ini saya mengganggu panjenengan semua terkait dengan tugas saya, yaitu mensosialisasikan atau menerapkan aksi nyata ya terkait dengan pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu, terima kasih sekali waktunya sudah meluangkan waktu dan bisa diajak kolaborasi. Oke, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa materi ataupun beberapa yang saya sudah dapatkan di pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Nanti tampilannya di sini, monggo dari tempat yang nyaman, aman, dan enak, menyenangkan. Jadi apa yang saya dapatkan, kebetulan saya bergabung di pendidikan guru penggerak ini dari mulai bulan Juli Bapak Ibu, Mei, Juni, Juli, sudah 3 bulan tidak terasa nih. Meskipun ya sebetulnya ya terasa, tapi ilmunya nanti tidak hanya saya dapatkan, tetapi Bapak Ibu semuanya semoga nanti bisa mendapatkan. Syukur-syukur bisa bergabung, alhamdulillah, sehingga kita sama-sama ayo menggerakkan bersama-sama. Untuk selanjutnya buat saya tinggal tolong. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan mensosialisasikan terkait dengan budaya positif. Mungkin Bapak Ibu itu sudah nggak asing ya terkait dengan budaya positif ya. Nah, di sini apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan? Jadi selama ini monggo kita sama-sama refleksi. Di sini saya berdiri izin Bapak Kepala Sekolah, bukan sok pintar atau menggurui Bapak Ibu, hanya sedikit berbagi apa yang saya dapatkan. Semoga nanti teman-teman semua bisa belajar bersama-sama. Syukur-syukur mari kita bisa menerapkan bersama-sama yang belum diterapkan. Yang sudah berarti kita perlu pertahankan. Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan disiplin positif budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, tentunya ini supaya anak ini mandiri, tanggung jawab seperti itu. Nah, alhamdulillah di SMK LPI ini, khususnya Pak Catur, saya selama di SMK LPI ini memang secara budaya positif sudah jalan di Bapak D, dan setiap pagi juga sudah disambut, anak-anak kita sudah datang tepat waktu, disiplin, Bapak Ibu pun juga menyambut dengan senyuman seperti itu. Jadi 5S ngoten nih Bapak Ibu. Nah, ini perlu terus kita pertahankan Bapak Ibu. Nah, terkait dengan paradigma ya, perubahan paradigma itu apa seperti itu karena kita sesuaikan dengan atau kita lihat dengan filosofi ya, filosofi pendidikan kinerja dewantara. Mungkin Bapak Ibu sudah firson di sini bahwasanya bukan tabula rasa. Tabula rasa itu anak-anak itu sejak lahir itu sudah membawa gambar abstraknya masing-masing. Jadi guru itu di sekolah itu hanya menebarkan garis itu atau gambar itu Bapak Ibu. Jadi tidak bisa menentukan nasibnya, tidak bisa. Hanya kita bisa mengarahkan, membimbing, dan menjadi fasilitator. Kemudian semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Apalagi di SMK nih Bapak Ibu, ini kan kita ada kejuruan ya, ada RPL dan ada akuntansi. Tentunya di sini kompetensinya pun atau bakat minatnya pun masing-masing anak berbeda-beda, sehingga unik. Kemudian ada budi pekerti, kemudian ada tugas guru, ini menuntun. Mungkin dulu waktu kita belajar di bangku sekolahan masih pendekatannya siswa atau guru ya, segala sumber kan Bapak Ibu ini. Tapi seiring dengan zaman, seiring dengan waktu itu berubah, bukan lagi teacher center tetapi student center. Nah, ini merupakan perubahan paradigma Bapak Ibu ini terkait dengan bahwasanya tugasnya guru itu sekarang bukan sumber belajar yang utama. Jadi anak-anak bisa belajar tanpa guru, bisa Bapak Ibu ini, bisa dari internet, bisa dari buku online, apalagi sekarang banyak. Hanya saja kalau tidak kita dampingi ya pendidikan atau pembelajaran itu ya sampai naik dewi murid-muridnya. Nah, oleh karena itu guru hadir untuk menuntun sebagai
sebagai fasilitator. Oke. Jadi sudah berubah, bukan lagi teacher center tetapi sudah student center. Kemudian di sini ada ibaratnya ya, itu menganggap bahwasanya guru itu sebagai petani atau tukang kebun Bapak Ibu. Jadi harapannya kita itu punya bibit, murid-murid kita itu bibit. Di sini dicontohkan kalau di materi atau filosofi pendidikan IMC Dewantara itu biji jagung. Apapun itu benih ya, yang jelas murid itu ibaratnya itu benih, guru itu petani atau tukang kebun. Sehingga kan benih itu kita rawat, ya kita siram, kita pupuk, sehingga menjadi tanaman yang kita harapkan. Kalau tanamannya ingin bagus ya tentunya perawatannya pun juga bagus kan Pak Tendi. Nah ini di sini ternyata di pendidikan guru penggerak semuanya diajari Bapak Ibu. Dan nanti kita bisa berkolaborasi, kita bisa belajar bersama ya, melengkapi satu sama lain sehingga sekolahan pun juga terus sesuai dengan perkembangan zamannya. Tentunya untuk murid kita nih, kodrat alam jangan lupa nih Bapak Ibu. Jadi ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian ada berpihak pada anak. Tadi sudah disampaikan bahwa bukan lagi teacher center tapi student center. Nah, fokusnya untuk anak mohon Bapak Ibu. Perubahan paradigma ini untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyiapkan lingkungan yang positif, aman, nyaman, ya, menyenangkan. Tentunya Bapak Ibu di SMKLP ini sudah menyediakan lingkungan yang sesuai dengan perubahan paradigma. Tempatnya aman, nyaman, menyenangkan, bersih juga. Jadi ini nanti kita bisa ambil menjadi aksi nyata yang selanjutnya di keyakinan kelas, termasuk salah satunya lingkungan sekolah. Jadi banyak sekali tema yang memang sudah ada di sekolah SMKLP ini, tinggal nanti kita jadikan sebuah suatu aksi nyata. Oke Bapak Ibu, lanjut baca. Sekarang ke perubahan paradigma teori kontrol. Di sini diambil dari bukunya William Glasser ini pakarnya tentang teori kontrol Bapak Ibu, bahwa menganggap teori kontrol itu ilusi itu kan mimpi Bapak Ibu. Mimpi apa? Guru mengontrol murid, bukan berarti guru menekan murid, bukan. Mengontrol itu berarti kita hanya mengendalikan, ya, mengarahkan seperti itu. Kemudian bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, semua penguatan positif, efektif dan tentunya bermanfaat. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dari kata-katanya memang kelihatan seperti menekan pada murid, tetapi sejatinya teori kontrol ini hanya sebagai panduan untuk kita bisa mengarahkan dan membimbing murid-murid kita. Makanya Bapak Ibu, lanjut. Sekarang ada perubahan paradigma dari stimulusnya, ya, stimulus respon dan teori kontrol. Di depan Bapak Ibu nih, yang stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Orang lain juga bisa mengontrol orang lain, ya, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain, seperti itu. Jadi yang kalau teori kontrol bisa dilihat ada tujuannya, ada hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Dari paparan yang di depan ada mau yang ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan stimulus respon dan teori kontrolnya. Jadi ini masih teori. Kalau teori itu berarti hanya panduan saat kita melakukan sesuatu, kita jauh dari teorinya apa enggak, melenceng apa enggak. Jadi ini sebagai panduannya Bapak Ibu. Tapi untuk penerapannya disesuaikan dengan lingkungan sekolah masing-masing. Yang penting jangan terlalu keluar dari koridornya. Tadi Bapak Ibu. Nah, apa makna disiplin? Bisa sebelumnya Bu Wajan turunkan dulu. Oke. Saya sudah menyiapkan di depan Bapak Ibu disiplin. Ini menurut versi Bapak Ibu apa? Mau tadi bisa dituliskan di kertas. Nah, tolong Bapak bisa dibagikan. Ditulisnya di situ. Nah, silakan Bapak Ibu menuliskan. Tidak ada jawaban salah, ya, semuanya benar. Pakai spidol nggak apa-apa karena sudah disiapkan. Nah, disiplin menurut Bapak Ibu itu apa?
Jadi tidak menjawabnya tidak harus yang pengertian panjang, bukan Bapak Ibu. Ini versinya Bapak Ibu, monggo disiplin itu apa sih gitu. Jadi nah nanti kalau sudah selesai bisa ditempelkan di depan. Silakan bisa ditulis kemudian ditempel di depan. Disiplin. Kan kita sering nih Bapak Ibu nih menerapkan disiplin, mengucapkan disiplin kepada anak-anak kita lah. Kira-kira nih disiplin apa nih yang kita pahami? Kalau sudah boleh ditempel. Luar biasa. Disiplin. Ya. Terima kasih. Bisa lanjut silakan monggo. Setelah ditulis boleh ditempel. Bapak kepala sekolah silakan. Ya. Silakan yang lanjutnya. Ya, mantap-mantap ya Bapak Ibu guru di disiplin. Ayo kita kan mau menerapkan budaya positif nih Bapak Ibu untuk anak-anak kita ya, untuk murid-murid kita tentunya, karena kita kan fokusnya berpihak pada murid dan Bapak Ibu guru juga sudah melakukan semuanya nih untuk anak-anaknya. Oke, silakan yang belum ditempel dulu. Boleh sambil ngopi Bapak Ibu ngunjung, nggak apa-apa sambil santai. Sudah semua? Ada yang belum? Tempel dulu, kami tunggu. Mari. Baik, disiplin ini harusnya tadi ada namanya jadi bisa membacakan. Taat pada aturan yang berlaku Bu Sedo ini. Kemudian Pak Catur mematuhi tata tertib atau peraturan, menjalankan kewajiban. Kemudian mengikuti aturan yang sudah dibuat. Bu Sinten iki? Oh Pak Teguh, terima kasih Bapak. Kemudian disiplin ini mentaati aturan yang sudah diterapkan. Disiplin adalah tepat waktu sesuai aturan yang berlaku. Kemudian disiplin merupakan suatu kegiatan yang dilakukan atas dasar kesadaran demi hal yang lebih baik. Luar biasa banyak sekali ya. Sudah langsung mengenai melakukan peraturan yang ada. Contoh apa ini? Contoh yang spidol biru. Oh Bu Tuti. Contoh apa nih Bu Tuti? Oh datang tepat waktu. Disiplin akan waktu dan sikap. Disiplin dalam berseragam, bersikap sopan santun kepada anak-anak. Luar biasa nih. Secara garis besar Bapak Ibu itu menyampaikan bahwa disiplin itu berhubungan dengan peraturan nih Bapak Ibu. Peraturan kemudian tidak hanya sekedar peraturan tapi juga tata tertib yang harus dilakukan nih. Jadi semuanya disiplin itu berhubungan dengan aturan yang sudah diterapkan. Di sini juga ada yang menyinggung seragam, bahkan sampai sikap, sopan santun, waktu, datang terlambat. Jadi komplit sekali, bisa kita lihat tampilan di depan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan dan peraturan. Jadi kepatuhan pada peraturan. Jadi sudah ada aturan, sudah ada peraturan yang kita harus patuh untuk dilaksanakan bersama-sama. Jadi lainnya yaitu namanya keyakinan nanti, kesepakatan bersama dan keyakinan kelas nih. Nah ini tidak ada hukuman ya. Jadi untuk disiplin di sini di depan dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru alternatif lainnya ya, kita kalau perlu menghindari hukuman karena memang kalau dulu mungkin zaman kita kecil nih, Pak Teguh waktu sekolah dulu pernah dihukum sama bapak ibu guru
Ini sekalian sharing di Bapak Ibu, monggo bisa diceritakan dulu kelas berapa itu Pak? Saya biasanya kalau pagi itu datang ke sekolah itu kan pasti di depan itu kan bukunya periksa dulu kan gitu. Kemudian yang kedua, ketika kita datang terlambat misalnya, maka kita diminta untuk berdiri di depan kelas. Dulu ketika saya masih SD. Masih SD nggih. Nah, ternyata dengan kodrat zaman Bapak Ibu, hukuman itu tadi ternyata di filosofi di filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu dilarang betul buku tinggi, guru BK. Kalau dulu saya pun juga pernah mengalami Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami boten nggih. Jadi kalau misalnya kita nggak sesuai dengan aturan, ya ada sanksinya ya. Misalnya dilempar pakai kapur, dulu kan nulisnya masih kapur di Bapak Ibu, dilempar pakai kapur. Niatnya Bapak Ibu guru itu tidak menyakiti muridnya, tetapi dampaknya buat murid itu akan selalu membekas, terkenang ya kan, secara psikologi gitu kan. Nah, mari kita nanti bersama-sama tukar pikiran ya, apakah hukuman ini masih perlu kita terapkan kalau secara zaman sekarang tidak diperkenankan Bapak Ibu sih, kalau bisa dihindari. Nah, kalau anak kita misalnya kok bandel atau selalu mengulang hal yang sama, peraturannya kok dilanggar terus misalnya, nah itu solusinya bagaimana? Nah, kita nanti pikirkan bareng-bareng. Di sini ada sebuah video dan juga nanti ada materi. Semoga bisa menjadikan kita semua Bapak Ibu untuk semakin lebih baik. Tentunya untuk anak kita tanpa menyakiti Bapak Ibu. Lanjut Bu Fajar lah. Ini disiplin Ki Hajar Dewantara menyinggung dasarnya memang Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu beliau yang memang menjadi bapak pendidikan filosofinya ada menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan pendidikan itu kita harus menjadikan murid itu merdeka Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar kurikulum yang merdeka saja, tetapi muridnya juga harus merdeka Jadi merdeka itu bukan terus anaknya bebas semaunya, bukan, tetapi tidak ada ketentuan yang harus menjadikan murid itu mengerjakannya. Misalnya bakatnya dia sukanya di audio, ya beri kesempatan. Kalau visual ya visual, seperti itu. Jadi sesuai dengan mereka senangi, sesuai dengan kebutuhan anak-anak apa. Terus disiplin yang kuat ini disiplin yang ada dalam diri. Nah, ini motivasinya internal Bapak Ibu. Jadi kalau yang tadi Pak Teguh sampaikan itu kan hukuman itu membekas tidak Pak Teguh? Membekas sampai saya juga membekas Pak tapi bukan saya sering ataupun saya benci sama Bapak Ibu guru. Justru dengan seperti itu menjadikan kita belajar. Tetapi ya itu saya jadi sampai sekarang bisa menceritakan ke Bapak Ibu ya, bisa teringat. Nah, ini yang memang harusnya kita jangan lakukan itu kita nanti ganti dengan apa Bapak Ibu, nanti ada ya solusi lain selain namanya hukuman. Nah, ini Bapak Ibu, jadi motivasi internal itu motivasi yang ada pada diri murid gitu yang ada pada diri kita, tidak hanya murid ya guru juga. Nah, dengan adanya motivasi intrinsik itu, murid itu nanti akan tahu sendiri, oh saya salah, oh saya nggak bener ini. Nah, harus dibenahi dengan cara apa gitu Nah, dengan cara apanya, makanya itu kita harus membimbing, mengarahkan supaya bisa menjadi anak yang sesuai harapan. Terus lanjut, teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 teorinya. Jadi kalau kita belajar itu kan teori-teori dulu Bapak Ibu supaya kita tahu dasarnya gitu. Jadi kalau kita mau jalan itu nggak asal-asalan, seperti itu ada pondasinya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Dengan mereka inginkan, dia akan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Untuk yang nomor 1 dan 2 ini termasuk motivasi luar atau eksternal Bapak Ibu. Jadi motivasi yang ada stimulus dari luar. Contoh, Bapak Ibu pernah mendapatkan, kalau tadi Pak Teguh mendapatkan hukuman, pasti lawannya mendapatkan penghargaan Bapak. Pernah juga Pak?
Bapak Ibu yang lain, oh kalau Pak Catur jangan tanya. Pak Catur silakan bisa menyampaikan penghargaannya Pak. Sertifikat, terus apalagi Pak? Ujian itu secara tidak langsung. Ujian sih, ya luar biasa nih. Dan Bapak Ibu yang lain juga tentunya tidak hanya mendapatkan hukuman dari Bapak Ibu guru ya. Mungkin kalau Bu Wida ini masanya masa sekarang ya nggak pernah mengalami hukuman Ibu. Mengalami juga Bu. Oh mengalami juga nih. Nah ini belajar bareng-bareng ini nih. Lah yang benar itu seperti apa gitu ya. Meskipun ya hukuman itu nggak yang disakiti gitu malah Pak Teguh diapain Pak? Tadi Pak. Saya punya pengalaman kulit. Oh Ji, silakan. Punya pengalaman di suatu saat ketika kebetulan dulu saya ngajarin di STM kan keras. Ketika akhir masa pelajaran itu saya tanya kepada siswa itu gitu. Kalau saya punya salah satu teman dengan rumah itu juga siswa-siswa juga. Kemudian saya tanya apakah ada yang saya punya budaya yang saya kasih dan ada lain di apa saya punya apa itu dulu bapak pernah hampir mukul saya pakai keyboard lagi maka saya harus beda. Ternyata perilaku baik kita selama 3 tahun yang 3 adalah saya nggak sengaja memukul dengan anak itu. Nah, setelah itu saya tidak akan melakukan kesalahan. Itulah anak-anak Bapak Ibu ya. 3 tahun itu nggak ada Jasa bekas kita di kebaikan kita ternyata anak itu menyimpannya hal-hal yang mungkin bukan buruk ya, hal-hal yang kurang berkenan di murid. Nah, padahal tujuan kita sebagai guru pasti, saya pun juga pasti mensupport Bapak Ibu guru bukan untuk niatnya menyakiti, tapi bagi anak itu yang membekas di situ itu ya, saya dipukul, saya disubit, disakiti atau suruh nulis ataupun apa. Tujuan kita mendidik, tapi bagi anak membekas terus di hidup PKJ. Nah, mari kita ternyata ini fatal Bapak Ibu Ji. Nah, membekas kebaikan kita terlupakan ya Pak ya. Kita kan saya ngajar tuh biasa mau perbaiki buat itu kan ayo sama. Nah itu tujuannya kan kesamaan sama. Oh, sama nih Pak. Nggak sengaja Ya, ya Pak. terus harus ganti. Nah itu setelah lulus dia mengatakan karena bapak memukul saya kan itu dia awal saya aku bekerja. Maka dia mengatakan bahwa kesalahan saya itu adalah ya karena saya mau mukul. Tentunya nggak mukul saya salah gitu. Ngarahin ya Pak ya. Nah itulah Pak Ibu Ji, niat kita mendidik malah tapi kadang membekasnya ke anak itu ya yang kurang berkenan itu. Baik kita lanjutkan nih. Nah ini ada motivasi 2 macam Bapak Ibu. Motivasi yang dari luar ada penghargaan ya, ada imbalan, namanya penghargaan itu imbalan. Kemudian ada lawannya berarti hukuman ya. Dilemanya kita menjadi guru ya, tapi Bapak Ibu sudah sharing ya, ada ceritanya Pak Teguh, ada ceritanya Pak Catur. Nanti mungkin Bapak Ibu yang lain silakan boleh berpendapat karena di sini ini kita sama-sama berbagi gitu nih. Sosialisasi itu kan berbagi pengalaman, berbagi mungkin apa yang sudah dilakukan. Nah, nanti bisa kita adopsi ke murid-murid kita. Meskipun satu sekolahan kadang-kadang kan beda mapel, beda penanganan nih Bapak Ibu Ji. Nah, mari kita nanti bisa bersama-sama untuk bisa saling melengkapi. Budaya positif di sini nih untuk circle ya atau lingkarannya. Yang pertama itu kecil sekali nih ya Bapak Ibu ya. Ini ada peraturan kelas gitu wajahnya. Peraturan kelas, kemudian di bawah lebih besar lagi keyakinan kelas, kemudian ada lingkungan positif dan ada budaya positif. Dan di SMKLP ini alhamdulillah untuk peraturan kelasnya atau peraturan dari sekolah sudah jelas, dibawa ke keyakinan kelas ya. Nah nanti apa itu keyakinan kelas nanti kita akan pelajari Bapak Ibu. Kemudian lingkungan positif ini sudah lingkungannya memadai ya, aman, nyaman dan menyenangkan. Nah ini sudah masuk ke lingkungan positif, tinggal kita bawa menjadi lingkungan yang nyaman itu menjadi lingkungan yang positif. Kemudian menjadi budaya positif. Ini sebenarnya lanjut. Nah sekarang kita ke keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kalau kita tadi sudah sharing ya pengalaman Bapak Ibu. Nah kita ingin ketahui mengapa tidak peraturan saja, kok menggunakannya keyakinan kelas, kok nggak peraturan saja seperti itu deh. Nah karena apa? Kita bisa mengingat saat Bapak Ibu itu mengendarai kendaraan khususnya roda 2, kenapa kalau kita diminta pakai helm, ya kan? Kemudian kenapa kita memilih
pelatihan atau kita ke sekolahan, berangkat ke sekolahan ya, kerja gitu kan harus datang tepat waktu, ada jam yang harus kita tentukan, sudah ditentukan. Untuk pendukung motivasi intrinsik itu di dalam diri, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang. Karena tadi kita sudah ketahui bahwa motivasi ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Yang kekal itu yang bisa mendorong untuk bisa konsisten itu yang in atau yang X, Bapak Ibu. Ini intrinsik ya, yang dari dalam diri ini, karena tidak ada pengaruh dari orang lain. Misalnya kalau eksternal itu, yang X itu kan berarti kan kita kalau nggak ada imbalan, nggak ada penghargaan, nggak semangat, nggak termotivasi. Nah, ini berarti ada kecenderungan bahwa ketergantungan dengan adanya motivasi ekstrinsik. Makanya bagaimana cara kita mengemas supaya anak-anak kita terlahir ya, dia memiliki budaya positif yang baik melalui motivasi intrinsik. Mari kita bersama-sama kolaborasi Bapak Ibu, kalau sendirian pastinya kewalahan. Lanjut kita berbicara keyakinan kelas. Di depan sudah saya siapkan ya kertas planonya juga. Keyakinan kelas di sini itu nilai-nilai kebajikan atau kebajikan ya, atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara universal atau umum, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Jadi keyakinan kelas itu tidak memandang kalian sukunya apa. Ya sudah, keyakinan kelas itu karena di dalamnya itu nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nah, menurut Boston ini kita ngambil teori lagi ini, jadi kita nggak sembarangan melangkah. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau secara intrinsik jika seseorang itu lebih tergerak dan semangat ya keyakinannya daripada sekedar mengikuti. Garis besarnya ataupun simpelnya kayak gini, kita kalau hanya ikut-ikutan orang lain itu biasanya nggak konsisten Bapak Ibu. Jadi artinya tidak dilakukan terus-menerus ya, kalau nggak ada temannya ya sudah seperti itulah. Makanya di sini motivasi yang utama itu yang dari diri atau intrinsik. Untuk selanjutnya keyakinan kelas ini kan tadi berbicara nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu. Nah, bisa disiapkan spidolnya lagi dan kertasnya. Saya meminta coba Bapak Ibu tuliskan nilai-nilai kebajikan apa ya yang Bapak Ibu harapkan untuk anak-anak kita. Ya, keyakinan kelas itu kan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan itu apa yang Bapak impikan ya, yang Bapak impikan kasihkan. Lengket ya. Nah, nanti bisa ditempel di sini nih. Keyakinan kelas ini berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan. Silakan Bapak Ibu bisa menuangkan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas apa yang Bapak Ibu idamkan ke murid-murid atau harapkan atau mimpikan. Bebas Bapak Ibu, karena ini memang kita berdiskusi, berkolaborasi, jadi tidak ada jawaban yang salah Bapak Ibu, semuanya benar. Kalau sudah, nah nanti gantian Bapak Ibu coba menyampaikan, kan bisa nama-namanya itu bisa nanti kita berbagi ya Bapak Ibu ya. Siapa tahu saya ada nilai kebajikan yang belum saya terapkan untuk anak saya. Nah, oh terbalik boleh isolasi. Oke. Oke, siapa lagi membuat tempel? Saya mengganti. Pokoknya di sini itu benar semua Bapak Ibu, jadi tinggal kita sepakat gitu. Terima kasih. Nah,
kita nunggu semuanya sampai ditempel dulu. Oke, ini harapan atau sudah diterapkan Bapak Ibu ke anak-anak? Sudah, alhamdulillah. Ji, luar biasa memang Ji. Prosentasenya mungkin yang kita lebih tingkatkan lagi. Oh gitu Ji, prosentasenya Ji. Dan semuanya kalau misalnya nanti ada yang belum diterapkan, nanti kalau memang saya diterapkan sarang-sarang nih Bapak Ibu Ji. Oke, sekarang Bapak Ibu yang menyampaikan ya, bisa menyampaikan hasil tulisannya atau pendapatnya terkait dengan keyakinan kelas yang Bapak Ibu sudah terapkan kepada anak-anak kita. Silakan yang pertama tadi Pak Teguh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan apa yang saya sampaikan di sini mengenai perilaku sopan dan saling menghargai antara siswa guru dan siswa dengan siswa yang lain. Karena kenapa ini menurut saya sangat penting. Biasanya sekarang ya, era sekarang itu karena kita akrab dengan anak misalnya, maka anak kadang berbicara dengan kita pun seenaknya sendiri kayak kita tahu. Padahal gap antara siswa dan guru itu tetap. Jadi tetap siswa dengan gurunya boleh dia mungkin akrab dengan kita ketika di luar sekolah, tetap batasan antara siswa dan guru. Kemudian yang kedua antara siswa dan siswa itu saling menghargai. Mungkin kita di era saya dulu juga mungkin Bapak Ibu sekalian. Zaman kita dulu kan kalau manggil temennya itu kan nama orang tuanya. Sekarang masih Pak. Sekarang masih. Dan yang parah itu nama orang tuanya itu dipasangkan gitu. Ya, saya ingat sekali. Saya pernah datang ke teman saya waktu itu manggil nama teman saya lupa manggilnya itu orang tuanya itu bapaknya. Nah, itu mungkin harus kita anak orang itu dari. Jadi mungkin juga ada kaitannya dengan menghargai itu. Kalau menghilangkan mungkin ideal sekali, mengurangi membiarkan membuli itu bisa dengan kata-kata atau dengan tindakan itu bisa ditekan lebih. Jadi prosentase untuk sikap itu kalau kita bicara menghilangkan itu potensi, tetapi prosentase saja yang kita tinggalkan. Mungkin itu saya kira apa yang saya tulis di sini saya sampaikan sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau untuk menghilangkan ya kayaknya juga ini ya butuh waktu ya Bapak Ibu nih. Tapi setidaknya mengurangi. Syukur-syukur nanti dengan adanya kita sudah mengurangi, jadinya meniadakan. Tadi Bapak Ibu. Oke, selanjutnya silakan untuk menyampaikan pendapatnya satu-satu nih, biar Bapak Ibu juga bisa berbagi tidak hanya. Kan kita kan belajar bareng Bapak Ibu. Monggo Bu Tuti, silakan ke depan. Jadi tidak hanya saya saja ya, tetapi Bapak Ibu juga. Saya tunggu pengalamannya sehingga bisa saya. Terima kasih dan bagian dengan saya. Sebelumnya ini sudah kita lakukan. Terima kasih sudah dikatakan bahwa untuk buka tidak sebetulnya tidak berhukum memang dari rumahnya tidak tidak berumur terhadap anak. Senyum ya Bapak Ibu ya. Kalau kita senyum bukan senyum terus nanti tidak ada. Ya kadang-kadang ya apa ini sahabatnya nanti kan menyapa itu penting kan. Menyapa itu ada apa, kamu kok kenapa, jangan langsung hukum ini ya. Tapi kenapa masalahnya pernah terjadi toh anak mungkin Bapak Ibu baca semua ya, 3 kali anak itu terlambat dihukum langsung, nanti tanya ya Pak dihukum langsung begini. Nah, keduanya terlambat lagi, dan yang kedua dihukum lagi di ketiganya. Ternyata
karena kurangnya ada komunikasi di Bunyi. Jadi perlu adanya apa sama menanyakan sebabnya apa. Saya kira itu juga dilakukan, kita sudah melakukan di sini, tetapi mungkin kalau belum melakukan baik tidak melakukan. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali ini inspirasinya Andi. Monggo silakan selanjutnya. Kita baca. Kita bisa berbagi ya tadi ya yang sudah dilakukan dan sudah kita silakan membaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Harus jujur dengan dirinya sendiri. Kemudian kalau mandiri, itu adalah mandiri ada tugas dikerjakan sendiri. Kita tidak mengharapkan benar apa salah, tapi kita ingin mengetahui seberapa jauh dia itu memahami materi yang kita berikan. Jadi jangan kamu jangan ngomong, kalau ngomong nanti kita dulu tidak akan tahu ya Bu dia paham apa tidak. Harus mandiri dengan tugas yang diberikan guru. Kemudian tanggung jawab ya yang diberikan tugas dari guru harus dikerjakan, harus tanggung jawab. Kemudian ya itu ya Pak, sama dengan sopan santun, masalah lupa dulu pada antara siswa sendiri harus menjaga juga ya Bu ucapan yang barangkali nanti kita ngomong apa itu ada yang tersinggung dari kelas tapi itu pada mungkin yang satu Yona tapi satu itu misalnya jaga. Kemudian kebersihan itu dalam kelas ini sudah bersih. Kalau saya punya juga bersih jangan oleh nanti kalau punya rekan itu sambil apa ya Gambari. Gambar ya berarti nanti Bapak Ibu saat mengajar sambil mengingatkan mungkin Ibu B ibunya jangan digambari. Walaupun sudah ada yang Bu, tapi kalau belajar ada orang-orang sok gimana gitu ya. Kita rajin Bu, rajin itu ya teman rajin ibadah juga. Kalau di sini ada program sholat jamaah harus mengikuti gitu Bu, harus seperti itu Bu. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali. Ini komplit ya Bapak Ibu. Oke, masih ada beberapa guru monggo bisa menyampaikan di depan. Iya, yang beda, yang sudah sama yang mungkin si lampu. Yang beda monggo nanti luruskan Bapak Ibu. Ingat ya. Silakan, Bu Bida. Ada yang beda, ada yang sama? Oh sudah hampir sama. Bu Erna ada yang beda enggak? Boleh disampaikan dulu. Ya, monggo silakan. Iya, Satu poin ya tadi ya saya hargai sudah mengatakan peduli satu sama lain juga sama mungkin rukun. Rukun itu kadang anak kita di kelas itu masih geng-gengnya kata dia bapak ibuan. Kadang ada geng yang memakai ekonomi sana harus pakai barang-barang harus sama dan sebagainya itu kan akhirnya kok jadi menghilangkan yang tadi kan ada ras suku atau ya Bu. Jadi saya pengen anak-anak lebih ke yang membaur lah semuanya sama. luar biasa sekali. Maka Bu Erna terima kasih sekali. Jadi ini tugasnya kita semua Bapak Ibu yang Wahyu sama ada yang berbeda boleh disampaikan? Boleh, silakan. Jadi nanti baru kita tarik kesimpulan bersama-sama nih. Silakan bisa. Oke, sama-sama. Saya sebagai pendidik diharapkan apa yang saya lakukan. Yang pertama, semoga saya nanti bisa menjadi generasi yang benar dan mengajar tentunya untuk mewujudkan itu kan kita harus mulai dari hal yang kecil. Dan yang pertama bisa dimulai dari sikap. Sikap itu sangat penting. Kemudian karena pembentukan karakter itu kan tidak bisa bisa dari segi tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemudian juga respect dengan teman-teman. Pertama kedisiplinan. Jadi kalau anak itu sudah dididik tentang kesadaran mengenai pentingnya disiplin,
besar. Biasa sekali. Jadi awal sumbernya adalah sikap. Untuk bisa membentuk sikap murid-murid kita, ya tugasnya adalah guru kerjasama dengan orang tua ketika di rumah. Oke. Nah kalau kita melakukan sendiri kewalahan, bukan Bapak Ibu, kewalahan nih, makanya dibutuhkan kolaborasi antar guru mapel di kelas, wali kelas, BK, dan semua pihak-pihak warga sekolah. Ngoten nih Bapak Ibu nih. Oke, ada yang berbeda lagi Bu Sejo sama? Oke, silakan. Biar komplit nih Bapak Ibu, nanti kita bisa jadikan suatu rangkuman. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Di sini saya memberikan satu harapan saya terhadap murid saya ya. Ini di sini kan saya akan mengajar mata pelajaran yang mungkin tidak semuanya suka. Yaitu mata pelajaran matematika. Matematika, Bahkan pun kenapa kalau setiap belajar matematika itu seperti dunia seperti momok seperti itu ya. Seru ya Bu ya? Iya, apalagi kalau misalnya kalau kita lihat meme-meme di Instagram, Iya. guru matematika itu selalu kok tidak pernah yang namanya izin. Seperti itu. Namanya- Berangkat terus ya Bu Iya, ya. berangkat Termasuk Bu Sejo berangkat terus ya. Meskipun Kalau izin mereka senang. Kalau itu muridnya senang Bu. Coba sekali-kali izin Bu. meskipun banyak juga yang mendoakan ini dulu udah pernah yang namanya izin seperti itu ya. Nah, kembali lagi dengan mata pelajaran saya yaitu matematika. Anak-anak itu kan juga sudah merasa mata pelajaran tersebut itu kan seperti mata pelajaran yang menakutkan ya. Nah, kadang juga mereka berpikir kalau mereka menakutkan jadi tidak fokus, kayak sudah takut sendiri, dia takut duluan, dia tidak fokus sehingga dia suka saat pembelajaran suka mengganggu temannya. Nah, seperti itulah Bapak Ibu ya. Jadinya temannya yang mau belajar ke distract atau terganggu dengan teman-temannya karena saat aku takut itu aku sudah dia sudah bisa memahami biasanya. Nah, di sini saya mencantumkan harapan saya yaitu saya ingin anak-anak tersebut itu sadar akan pentingnya belajar untuk fokus misal dalam pembelajaran itu. Jadi ya ada saatnya kita santai, ada saatnya juga kita untuk serius. Terima kasih, sama-sama luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi ternyata tidak hanya singkat saja ya, bahwa yang pertama ditekankan itu sopan santun berhubungan dengan karakter. Nah, anak-anak kita alhamdulillah di SMKRP ini sudah kita terapkan dari berangkat sekolah ya. Ini sudah ada aturan di mana anak-anak itu kesopan santunan gitu. Lah muncul dari sopan santun ini saling menghargai nanti Bapak Ibu menghargai. Kemudian tadi ada tambahan juga, hampir semuanya kalau sikap sopan santun saling menghargai semua disampaikan yang membedakan ini tambahannya kejujuran, mandiri. Kalau kita sudah saling menghargai biasanya kan saling tanggung jawab Bapak Ibu Nah, terus kebersihan ini karena Bu Fajar ini suka kebersihan, tidak hanya Bu Fajar aja, saya sendiri dan Bapak Ibu guru yang lainnya juga suka kebersihan Kalau melihat anak-anak kita bersih, Bapak Ibu guru juga bersih kan enak dipandang Nah, terus tambahan lain, senyum sapa ini Bu Bekar Bu Tuti bahwa kita membiasakan untuk 5S. Kalau susah 5S ya 3S Nopo mawon 3S. Nah, kalau misalnya 5 susah ya 3S. Yang penting jangan cemberut Bu Tuti jangan cemberut aja. Ngoten kok kayaknya susah sekali hidupnya gitu Nah, terus ada tambahan lagi harapan rukun ini dari Bu Bekar juga rukun. Ada Bu Ena menyampaikan rukun karena anak-anak kita ya itu tadi suka membuat komunitas sendiri komunitas ngegeng. Nah, dikhawatirkan muncul gap Bapak Ibu lah, ini tugas kita ya ketika mengajar di dalam kelas tidak hanya menyampaikan materi tapi mendidik hal-hal yaitu keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan. Monggo bareng-bareng, kalau sendirian kewalahan kita, jadi kita harus bersama-sama. Terus ada tambahan lagi, ini kan untuk Bu Ayu tadi sudah rinci pokoknya Bu Ayu harapannya anak itu berguna Nah, dengan adanya keyakinan kelas ini kalau diterapkan anak-anak kita insya Allah menjadi anak yang berguna bagi nusa dan
bangsa pastinya nggih. Terus ini tutur kata sopan santun masih masuk. Tadi Bu Sedo terkait dengan materi atau mata pelajarannya matematika nggih. Nah ini menghadapkan anaknya sadar lah. Dengan sadar itu ya mungkin kita kasih contoh dulu nggih Bu Sedo nggih. Kasih contoh teladan dulu. Nanti anak-anak kan dengan adanya contoh teladan kita akan sadar, oh iya gurunya kok makan terus, berangkat terus gurunya nggak pernah izin. Nah kenapa saya kok sering izin? Nah ini menjadi contoh Bu Sedo. Dari kesadaran seperti itu jadinya dia akan semangat gurunya aja sergap kok, rajin kok dia berangkat terus. Kenapa saya nggak mau mengikuti? Akhirnya mau belajar dan fokus. Itu nih Bapak Ibu nih, sehingga sudah masuk semua. Kita lihat coba keyakinan kelas yang diharapkan ya, diharapkan berdasarkan diharapkan kemudian next lagi peraturan ini keyakinan. Nah ini oke, ini Bu Bapak Ibu, yang sebelah kanan peraturan, yang sebelah kiri keyakinan atau nilai kebajikan. Jadi ini berdasarkan nilai kebajikan yang ada yang diharapkan oleh filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ibu, kalau peraturan itu selalu kembali, ini contoh ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini misalnya ada kata-kata ya, ada instruksi makanya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah berarti siswa diajari tanggung jawab tadi sudah ada sudah disepakati bersama. Terus dilarang mengganggu orang lain. Nah tadi Bu Sedo menyampaikan anak yang sudah menguasai sama anak yang mungkin sudah melihat pelajaran matematika ini aku iso nggak bisa. Akhirnya jadinya dia apa larinya mengganggu temannya. Nah nilai kebajikannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Kalau sudah menghargai orang lain tentunya pasti menghargai diri sendiri. Tapi sudah dibahas juga saling menghargai baik siswa maupun guru. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini menghormati orang lain, komitmen pada tujuan juga. Dilarang melakukan kekerasan, berarti ini nilai kebajikannya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, alhamdulillah anak kita nggak ada nih Bapak Ibu nih, kesehatan, karena narkoba pastinya akan merusak kesehatan. Nilai kebajikannya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain, kesabaran. Gunakan masker, sebelumnya kita kan mengalami pandemi nih Bapak Ibu, ini juga kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas ya, keselamatan, keamanan. Jadi tidak hanya nilai kebajikan yang ada di depan, nilai kebajikan yang Bapak Ibu harapkan itu juga termasuk merupakan keyakinan kelas. Asal disepakati bersama. Yang menyepakati ya tidak hanya Bapak Ibu guru, tetapi juga murid. Kalau sudah ada kesepakatan bersama, jadilah sebuah keyakinan kelas. Jadi kalau tidak ada kesepakatan ya seperti tadi yang kita sudah singgung, ya nanti akhirnya timbulnya terkesan memaksa ya, memaksa, kemudian murid pun jadinya tidak mau melaksanakan dengan sepenuh hati. Lanjut, ini keyakinan kelas di Bapak Ibu ini kita beri plus untuk Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu ini. Apabila nanti Bapak Ibu ada yang belum diterapkan, silakan diterapkan. Yang sudah diterapkan terima kasih sekali. Semoga bisa konsisten dan terus ditingkatkan atau berbagi dengan teman sejawat lainnya. Kemudian sekarang berbicara kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Ini bukan yang kebutuhan primer, sekunder, tersier, bukan Bapak Ibu ini. Tapi kebutuhan yang pertama itu survival ya, ini kebutuhan intinya untuk bisa bertahan hidup, itu namanya survival. Kemudian ada cinta dan kasih sayang, ada kesenangan, ada kebutuhan kebebasan dan kekuasaan. Yang namanya murid itu Bapak Ibu itu juga butuh kesenangan, butuh kebebasan. Makanya ketika kita menggunakan kurikulum merdeka itu ada merdeka belajar. Nah, terus ada penguasaan. Untuk penjelasannya di bawahnya, kalau kebutuhan bertahan hidup itu survival ya, makan, minum, makanya silakan bisa sambil makan minum Bapak Ibu Kemudian cinta dan kasih sayang ya, namanya kita mendidik itu kan harapannya juga anak-anak kita menjadi anak yang baik, tentunya dengan kasih dan sayang. Pasti di sini sudah dilakukan ya, jangan diragukan lagi. Yang ketiga kesenangan, kebutuhan kesenangan di sini kebutuhan untuk mencari kesenangan. Anak itu memiliki bakat minat yang berbeda-beda Bapak Ibu. Nah kita sebagai guru ini harus mengantarkan supaya anak-anak itu
bakat minatnya sesuai kesenangan mereka gitu. Lah Bu, tapi kan dia ribet, masa ya saya 30 siswa misalnya harus memahami kesenangannya anak-anak sendiri. Nah ini tugasnya kita melalui diagnostik. Nah terus ada kebebasan, anak-anak kita itu memiliki pilihan untuk mengendalikan hidupnya seseorang, artinya bebas sesuai dengan yang mereka harapkan, tetapi guru tetap harus mengarahkan mendidik. Lanjut, yang kelima ini tentang penguasaan ya. Penguasaan ini berarti kekuatan mencapai sesuatu untuk diakui, misalnya kayak tadi ada penghargaan, kan itu kan diakui, tidak hanya sertifikat saja tetapi ilmunya juga bisa bermanfaat, disampaikan ke teman-teman kan diakui, oh saya sudah mendapatkan ilmu ini nih teman-teman. Nah yuk kita berbagi ya gitu. Terus selanjutnya 5 posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau baru mendengar, mari kita bersama-sama memahami bersama-sama nih 5 posisi kontrol guru. Tadi di awal ada teori kontrol, ternyata ada 5 posisi guru karena kita jadi guru nih. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pemantau ya atau pembuat orang merasa bersalah dulu, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima baru manajer. Masing-masing itu ada pembedanya Bapak Ibu. Nanti kita akan melihat cuplikan video ya, sehingga Bapak Ibu bisa memiliki gambaran selama ini Bapak Ibu sudah menerapkan posisi kontrol guru yang mana di antara 5? Sudah 5 kah? Ataukah hanya beberapa? Nah kalau nanti yang sudah bagus kita apresiasi dan kita contoh buat anak-anak kita. Positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid?
Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Hebat. Mungkin sudah sebelumnya mendapatkan. Kalau seandainya aku baru pertama, mari kita nanti kolaborasi Bapak Ibu. Ini kalau sendirian memang kita berat. Dari 5 adegan 5 posisi kontrol tadi, silakan bisa Bapak Ibu tulis di kertas, nanti ditempel di depan. Yang sudah diterapkan kira-kira posisi kontrol yang mana ini Bapak Ibu? Nggak apa-apa, kita semuanya kan belajar untuk semakin lebih baik. Yang sudah baik kita bisa mengadopsi untuk diterapkan ke anak-anak kita sesuai dengan mapel kita masing-masing. Kertasnya masih ada, tidak masih bisa. Oke, silakan ditulis posisi kontrol apa yang sudah Bapak Ibu terapkan atau yang diterapkan dulu, nanti baru yang ingin diterapkan. Tulis dulu. Ada pembuku, ada pembuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau atau monitor, ada sebagai manajer. Jadi ada 5, silakan Bapak Ibu bisa lihat. Tapi nadanya pun juga berbeda-beda nih Bapak Ibu. Cara saat menangani ini kan kasusnya posisi kontrol ini kan murid kita kan melakukan suatu pelanggaran Bapak Ibu, melanggar tidak sesuai keyakinan kelas tadi, nilai kebajikan tadi. Nah, guru itu kan mengatasi masalah tersebut melalui 5 posisi kontrol. Bapak Ibu silakan tuangkan, nanti berbagi pengalaman di depan ya, bersama-sama. Bisa langsung ya. Luar biasa sekali. kurang ini nempel. 5 posisi kontrol. Ada yang belum? Oh, Bu Tuti, kita tunggu. Nah, nanti sharing di Bapak Ibu sudah pernah melakukan apa saja ya kepada anak-anak kita. Seperti sabun, iya, sip. Oke, sambil lihat di depan, monggo siapa yang mau menyampaikan dulu? Perwakilan bapak-bapak dan ibu-ibu, monggo. Semoga bisa menginspirasi bapak ibu semuanya. Setelah itu bapak ibu diminta untuk berbagi pengalaman nih ya. Kira-kira yang sudah diterapkan
posisi kontrol itu yang mana ya? Dan sudah ditempel di sini Bapak Ibu di variasi sekali ya. Dan nanti ada beberapa teman kita yang akan menyampaikan pengalamannya ya, yang sudah dilakukan terkait dengan 5 posisi kontrol yang mana. Monggo silakan, yang pertama siapa? Siapa dulu? Umur, monggo, Umur silakan di depan dulu Bu. Berbagi pengalaman di Bapak Ibu nih. Oke, silakan bisa berbagi pengalaman, umur, apa yang sudah diterapkan ke anak-anak kita terkait dengan 5 posisi kontrol. Ya, kalau saya untuk penerapan dengan anak-anak di kelas ya, itu apalagi kalau saya cenderungnya lebih banyak di praktek ya. Saya sebagai berposisi sebagai teman, jadi siswa itu juga bisa jadi teman, dan teman siswa menganggap guru pun ya seperti gitu ya. Jadi kita tidak akan ada jarak yang membatasi antara pembelajaran kita sebagai guru yang saklek dengan siswa yang nantinya ketakutan seperti itu ya. Jadi Yang menciptakan suasana iya ya. gitu. Ya salah satu contohnya misal dalam pembuatan praktek produk gitu ya. Salah satunya Mapel nomor ini mapel PKK. Ya, Project Kreatif dan Kewirausahaan. Ya, salah satunya contoh pembuatan kita kemarin bersama-sama pembuatan dari ekobik. Ya, jadi yang dari botol limbah plastik itu ya. Nah, kita dari salah satu siswa itu kebetulan juga ada yang kayak manja-manja sedikit lah dengan gurunya, seperti Bu, saya tugasnya belum dapat, Bu, saya belum dapat resepnya, seperti itu. Nah, kita sebagai guru juga sebagai temannya, saya menganggap ya sudah, kali ini saya bantu untuk mencarikan botolnya atau menyediakan botol dan plastiknya seperti itu. Jadi biar mereka itu juga belajar dalam belajar itu tidak merasa tertekan atau merasa ketakutan karena saya belum membawa apa yang disuruh gitu ya. Jadi biar sama-sama enak ya pembelajaran jalan, anak-anak juga mengerjakannya juga enak juga. luar biasa sekali. Itu dia. Lagi? Karena itu Oke. ya bisa nanti teman jangan menambahin lagi. Oke. Ya. Terima kasih Bu, sama-sama luar biasa sekali. Kita berikut ya. Jadi posisi yang Ibu terapkan kepada anak-anak itu posisi teman Bapak Ibu nih. Dan ini tidak harus posisinya sama Bapak Ibu, karena kan masing-masing guru mapel berbeda. Kalau guru PKK lebih cenderung praktek, ya dia ingin supaya suasananya itu tidak saklek, tidak tegang, tapi menyenangkan anak-anak. Silakan bisa dilanjutkan berbagi pengalaman. Mungkin posisi yang lain yang Bapak Ibu mungkin lakukan, maka silakan bisa ke depan. Yang siapa? Bu Vita, Pak Teguh, Bu Wida. Ya, Bu Vita, silakan ya kita berbagi di depan ya. Berbagi pengalaman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Bu Rosi, Sama-sama. menyampaikan 5 posisi kontrol guru. Jadi tadi telah disampaikan bahwa 5 posisi kontrol guru adalah yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua adalah sebagai pembuat orang merasa bersalah, kemudian yang ketiga itu sebagai teman, yang keempat itu sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, selama pengalaman saya menjadi seorang guru, untuk 5 posisi kontrol itu pertama kali saya mengajar itu adalah memposisikan siswa, memposisikan diri saya itu sebagai teman bagi siswa. Tetapi setelah berjalannya waktu, ketika saya memposisikan teman kepada siswa, maka siswa itu ada kecenderungan untuk sedikit tidak menghormati guru, karena dia merasa oh guruku ya temanku. Nah, untuk mengatasi hal tersebut agar siswa bisa terus menghormati
Bapak Ibu guru ya, terus menghormati, menghargai Bapak Ibu guru, maka saya mulai sedikit demi sedikit meninggalkan posisi saya sebagai seorang teman. Nah, jadi saya tingkatkan untuk posisi saya itu sebagai pemantau dan sebagai manajer. Karena kalau kita memantau anak seperti tadi ya yang telah disampaikan di kursi itu, memantau itu bukan membiarkan, tapi kita memberikan rambu-rambu kepada anak, memberikan semacam rules ketika kita belajar, maka dan anak-anak itu menyepakati rules tersebut, maka kita hanya memantau ketika mereka membuat kesalahan. Nah, kemudian saya pun meningkatkannya menjadi memposisikan sebagai seorang manajer. Nah, keuntungan dari saya memposisikan diri saya sebagai manajer yaitu guru itu mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan siswanya, memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka perbuat atau mereka lakukan. Jadi segala perilaku dan apapun yang dilakukan oleh siswa itu saya mendukung, tetapi mereka ketika membuat permasalahan, mereka bisa menemukan solusi dari permasalahan itu sendiri. Oke. Terima kasih. Sama-sama luar biasa sekali. Artinya kalau manajer itu tadi sudah disampaikan di video, anak yang menemukan solusinya ya. Jadi Bapak Ibu guru itu menanyakan dengan beberapa pernyataan atau pertanyaan, tetapi bukan menghati, bukan menyakiti Bapak Ibu. Jadi hanya memberikan pertanyaan, kira-kira kalau terlambat bagaimana, Nak, Mas, Mbak, yang dilakukan supaya tidak terlambat lagi. Oke. Mungkin ada pengalaman lain ya, selain teman, selain manajer, bisa berbagi yang berbeda. Silakan Pak Teguh, berbeda pendapat? Ya, silakan Bapak. Kita mencari yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Semakin kita banyak pengalaman dari Bapak Ibu itu kita bisa nanti memilah-milih ini sudah bagus apa enggak, ini perlu kita contoh apa enggak. Silakan Pak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengalaman saya mengajar di SD. Jadi saya satu saat akan menjadi seorang guru. Misalnya saya punya siswa tiba-tiba dari sekolah dengan rambut yang sebenarnya ini pengalaman. Jadi udah saya panggil, apa kamu sambil merah? Nah, kemarin kan ikut waktu simpannya, saya ikut sekolah. Oke, kamu saya hukum untuk kita rambut sekarang juga, saya juga. Terus saya proses BB. Kemudian saya rangkul, saya ajak dulu siswa saya ajak ngobrol, pendekatan supaya rasa kecewanya dia dengan sikap saya itu mulai seperti saya tanya, saya sampaikan dulu kan rapi, umur kan ganteng, rambutnya hitam lagi kan, dikati dia sudah mulai bisa tersenyum. Akhirnya saya kasih saran untuk dia juga supaya untuk bersikap lebih baik. Saya tanya, saya sampai lagi, menurut kamu rambutmu itu kalau misalnya tadinya sudah hitam nih, tapi masih gondrong, misalnya dibuat rapi lagi, nanti akan saya potong lagi supaya saya lihat. Jadi pendekatan sudah mulai teman, kemudian dia sudah bisa berusaha menjadi seorang manajer, di mana saya kembalikan ke mereka, ke anak tersebut bagaimana bersikap yang serius. Kemudian ketika dia besoknya sudah rapi kembali, saya ajak ke kelas. Dia memberikan saya ajak kelas bukan untuk membeli dia, tapi saya sampaikan inilah contohnya siswa yang rajin dengan rambutnya. Nah, ini akan menjadi contoh kepada teman-temannya. Dia merasa bangga juga karena dia menjadi contoh yang baik, yang artinya sebagai anak yang bermasalah di sisi lain kemudian contoh yang baik. Saya kira itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sekali ini. Jadi awalnya menjadi pembuku, kemudian direfleksikan mungkin di Pak Teguh, setelah itu menjadi teman ya, kemudian menjadi manajer dengan cara anak diberi kesempatan untuk mencari solusinya, bahkan menjadi teladan ya kepada teman-temannya. Nah, ini bisa kita terapkan Bapak Ibu kalau yang
terbaik, yang ideal, yang 5 posisi kontrol yang terbaik, yang ideal ya, atau yang harusnya diterapkan kepada anak-anak kita itu manajer. Yang sudah dilakukan kan kasusnya biasanya berbeda-beda nih Bapak Ibu nih. Nah, ada yang rambutnya disuplir, ada yang nggak mengerjakan tugas, ada yang datang terlambat. Monggo silakan. Saya sebagai pendidik waktu jadi posisi kontrol terhadap siswa yang mengalami pelanggaran, saya memilih posisi kontrol sebagai teman. Ya waktu itu ya sampai sejauh ini saya masih mengalami proses pengenalan dulu terhadap siswa-siswanya bagaimana melalui atau melewati pendekatan yang lebih mendalam atau face to face. Oke, terima kasih Bu Bunda. Ya, jadi posisi teman ini juga ya bagus Bapak Ibu. Cuma memang dengan teman itu tadi yang sudah disampaikan khawatirnya akan menimbulkan ketergantungan, ya kan? Karena kan dengan Bapak Ibu guru yang satu dengan yang lain kan berbeda-beda. Dengan Bu Ayu mungkin oke lah jadi teman ya, dengan Bu Mul jadi teman. Tapi dengan Bu Sejo karena materinya matematika belum tentu jadi teman ya Bu Sejo ya. Malah mungkin bukan musuh tapi menghindar kan gitu ya. Malah mendoakan gurunya mudah-mudahan izin nggak masuk kelas kan gitu ya. Nah oke, terima kasih, kita beri plus Bapak Ibu atas paparannya ataupun berbagi pengalaman ya yang Bapak Ibu lakukan. Jadi berdasarkan apa yang Bapak Ibu diterapkan di sekolahan ya, dominan teman. Dari teman itu kemudian menjadi manajer. Ada yang sempat menjadi penghukum, tetapi karena seiring dengan zaman juga nggih Pak Teguh nggih Bapak Ibu tidak lagi cocok dengan zaman yang sekarang ini. Jadi zaman itu kan selalu mengalami fluktuasi atau dinamis, sehingga guru pun juga harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya peserta didik. Itu kita lanjutkan ke terakhir yaitu restitusi. Restitusi itu adalah suatu tindakan kalau ada anak kita, murid kita melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan, kita lakukan tindakan namanya restitusi Bapak Ibu, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan murid ya, sehingga mereka itu bisa kembali ke jalan yang benar dan tentunya karakter yang lebih kuat ya. Lanjut, di sini ciri-cirinya ada 9 ya. Bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Jadi dia itu ada kayak rasa bersalah, oh ini saya salah kok gitu kan. Oh kalau saya misalnya nggak datang tepat waktu saya salah kan gitu. Belum mengerjakan tugas salah gitu. Memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Yang keempat ada menuntun, tadi kemudian menuntun ya. Yang kelima mencari kebutuhan dasar. Tadi ada 5 ya kebutuhan dasar. Kemudian mencari cara yang baik atau fokus pada karakter, fokus pada solusi. Yang utama ini fokus pada solusi Bapak Ibu. Jadi kita itu guru tidak memberikan ini solusimu bukan, tapi anak berpikir kalau saya datang terlambat apa solusinya. Oh berarti lebih bangun pagi. Kalau misalnya saya nggak mengerjakan tugas apa solusinya, ya berarti mungkin tanya temannya, kerjasama gitu kan, setelah tahu nanti mengerjakan itu solusi. Jadi jangan guru yang memberikan solusi, guru hanya sebagai pemantik ya, melalui pertanyaan-pertanyaan memancing anak supaya anak berpikir mencari solusi atau memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Itu nih Bapak Ibu nih. Selanjutnya, nah ini segitiga restitusi itu ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas. Tadi Bapak Ibu juga sudah melihat video dan sudah melakukan penerapan ya di sekolah masing-masing, yaitu dengan menstabilkan identitas itu. Bukti ada yang mau disampaikan? Boleh di depan. Menstabilkan identitas itu menanyakan terkait misalnya kenapa terlambat seperti itu ya, kenapa tidak mengerjakan tugas gitu. Nah yang kedua kemudian dengan cara menanyakan sebelum menanyakan ya, jadi ini validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan gitu, digali kebutuhannya apa saja gitu kan, atau yang salah tindakan murid yang salah apa saja. Nah itu nanti kita baru lakukan sebuah tindakan sehingga jadilah posisi kontrol guru. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Tapi kan ada di video ya, setelah anak melakukan kesalahan
jangan dihukum, jangan dihabis, tapi kita tanyakan, kasih kesempatan dia memberikan alasan. Alasannya kenapa? Setelah tahu alasannya, seperti tadi Bu Tuti sudah menyampaikan di awal, 3 kali datang terlambat. Hari pertama ibunya masuk rumah sakit kritis, tidak dikasih kesempatan menyampaikan pendapat. Hari keduanya pertama mengantarkan ke rumah sakit, yang keduanya kritis ibunya, yang ketiga orang tuanya meninggal. Nah, tapi anak tidak dikasih kesempatan menceritakan. Nah, ini salah Bapak Ibu. Istilahnya kita kasih kesempatan dulu, setelah tahu alasannya dipancing dengan pertanyaan. Kalau salah, terus apa yang kamu lakukan? Kan nanti anak ya jangan ulangi lagi Bu, kan itu Pak. Terus kira-kira keyakinan mana nih yang masih belum ditunjukkan? Oh, kalau datang terlambat ya saya berarti belum menghargai orang lain, kan begitu kan? Nah itu nih Bapak Ibu, ini segitiga restitusi. Nanti silakan Bapak Ibu bisa diterapkan. Yang belum menerapkan menggunakannya, ini sebetulnya ilmu yang ada di BK juga. Ilmu BK juga untuk bisa mendekati anak didiknya ya pakainya pendekatan, salah satunya restitusi itu. Lanjut. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita tutup, ada video kemarin saya melakukan penerapan dengan murid terkait dengan segitiga restitusi. Sekarang pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai demonstrasi kontekstual, yaitu penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Sebelum kita menyaksikan secara bersama-sama penerapan segitiga restitusi, dari definisinya adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru ataupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tentunya tanggung jawab. Ini kurang lebihnya saya pun juga belum tahu sudah perfect apa belum, tapi setidaknya kita mendekati sesuai dengan apa yang diharapkan ya di dalam filosofi diajar Dewantara, bahwasanya guru itu menuntun sebagai among, sebagai fasilitator ya, sehingga anak-anak itu bisa mendapatkan pendidikannya ya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya ya. Itu Bapak Ibu, jadi kurang lebihnya apa yang dapat saya sampaikan di sosialisasi hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Jika saya masih banyak kekurangan, saya mohon maaf, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa dapat berkolaborasi menerapkan bersama-sama disiplin positif di lingkungan SMK LPI Semarang. Amin amin. Sebelum kita tutup, saya minta yel-yelnya Bapak Ibu nih. Yel-yelan SMK LPI apa Bapak Ibu? SMK LPI luar biasa. Oh gitu, Ji. Berarti ketika saya menyampaikan SMK LPI, SMK SMK bisa, SMK LPI luar biasa. Mau kan di Bapak Ibu Ji? Nah, yes. Oke, yuk kita mulai. SMK bisa. SMK LPI Luar biasa. Yes. Oke. Untuk penutup saya minta salam guru penggerak dulu nih. Nanti jawabannya tergerak, bergerak dan menggerakkan. Mau kan Ji? Salam guru penggerak. Segera Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Luar biasa sekali. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih pada kesempatan ini. Saya akan menyampaikan tanggapan tentang sosialisasi yang disampaikan tadi Bu Eka ya, melalui guru penggerak ya. Tanggapan saya bisa mendapatkan ilmu, tambahan ilmu, wawasan, dan itu sangat bermanfaat banget ya bagi saya karena setelah mengetahui dengan adanya guru penggerak, ternyata ilmunya itu bermanfaat banyak buat kita ya, terutama kita sebagai guru juga ya, dan itu menambah kita lebih tergerak lagi untuk mendidik atau menyampaikan ke anak didik kita bagaimana toh yang sebenarnya itu gitu ya. Jadi dengan adanya guru penggerak, semoga guru-guru semua itu nanti hatinya juga bisa tergerak untuk memotivasi anak didik kita menjadi yang lebih baik lagi dan menjadi lebih bermanfaat buat anak didik kita. Monggo Bu Ayu mungkin bisa menambahkan lagi. Ya, jadi dengan adanya acara guru penggerak tadi, kan kita kan bisa saling sharing antara guru satu dengan guru yang lainnya mengenai pengalaman untuk belajarnya. Nah, jadi dengan adanya pengalaman itu nanti kita bisa menyimpulkan apa yang harus kita maksimalkan dan apalagi yang harus kita isi sesuai dengan perkembangan zaman. Dan semoga dengan adanya program calon guru penggerak atau guru penggerak itu sekolah kami bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa lebih maju. Ya, amin. Thank you. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Luar biasa sekali. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya adalah Pita Sri Puspitasari. Kebetulan saya adalah guru mata pelajaran produktif akuntansi. Setelah mengikuti aksi unjuk nyata dari Bu Rosiana ini, maka saya bisa menambah ilmu atau menambah keilmuan kita berkaitan dengan kedisiplinan, keyakinan kelas, dan posisi kontrol guru. Manfaatnya sangat banyak sekali. Ini menjadikan bekal saya untuk nantinya menjadi calon guru penggerak, dan guru penggerak hebat, bagus untuk menambah ilmu dari guru-guru di Indonesia. Jangan lupa tergerak, bergerak, dan menggerakkan.